Masih ingatkah dengan kasus perundungan yang terjadi di Sukabumi? Tak dapat dipungkiri memang, aksi keji yang menimpa NCL itu seolah tertutupi dengan merebaknya beberapa kasus viral yang mencuri perhatian masyarakat. Namun ternyata upaya pihak keluarga untuk memperjuangkan keadilan bagi NCL tidak berhenti begitu saja. Terbaru, tepatnya pada tanggal 10 Juli kemarin, pihak keluarga NCL beserta kuasa hukum telah bertolak ke Jakarta guna menyambangi kantor Komnas Perlindungan Anak. Dalam kunjungan tersebut, pihak keluarga yang ditemui secara langsung oleh Bapak Heri Haryansyah selaku Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak lantas menyuarakan keluh kesah mereka atas kinerja aparat berwajib yang dirasa lamban dalam menanggapi laporan mereka, serta dipenuhi dengan sejumlah kejanggalan. Salah satunya adalah tidak kunjung diperiksanya beberapa nama oknum orang dewasa. Lantas, seperti apa tanggapan dari pihak Komnas Perlindungan Anak? Serta benarkah pula pihak Komnas Anak akan membawa kasus ini ke Mabes Polri bila Polres Sukabumi tak kunjung mengambil langkah tegas? Dari laporan yang kita terima, bukti-bukti sama keterangan dari pemeriksaan anaknya, memang menjadi menarik perkaranya itu adalah keterlibatan banyak orang dewasa di dalamnya. Nah, yang memang sebenarnya sudah juga dilaporkan Pak Dudi di Polres Sukabumi ya. Jadi nanti Komnas Perlindungan Anak tadi sudah menyampaikan bahwa kita akan membantu, mendukung terkait dengan penyelesaian permasalahan kekerasan terhadap anak ini, karena memang saya kira tidak boleh ada satu dua pihak manapun yang merasa bisa melakukan kekerasan terhadap anak dan itu tidak ada upaya hukum terhadap dirinya. Jadi kita akan nanti coba koordinasikan dengan pihak Mabes Polri dan juga pihak Polres Sukabumi gitu kan untuk melihat perkembangan penanganan perkaranya. Termasuk juga tadi itu ada pertimbangan dari kita untuk menarik perkaranya ke Mabes Polri saja. Kalau memang penanganan di Sukabuminya terkesan agak sedikit minim progres ya. Nah, tetapi apapun itu kita apresiasi juga nih kepada kawan-kawan Polres Sukabumi yang sudah menerima laporannya, sehingga nanti Komnas Perlindungan Anak akan mencoba mendampingi, mendukung tim kuasa hukum dalam upaya penyelesaian permasalahan kekerasan terhadap anak ini. Bukan hanya terkesan lambat, tapi ada dugaan keberpihakan masalahnya. Oleh karena itu ini yang harus diluruskan, kita harus sama-sama berbicara. Kayak gelar perkara kemarin, masa saksi-saksi dari pelapor tidak diperiksa dan banyak hal di sana kita temukan. Oleh karena itu perlu ada rekonsiliasi nih antara kami penegak hukum dan pihak Polres Sukabumi gitu. Termasuk juga bagi pihak-pihak yang mengetahui pun harus ikut membantu menyampaikan kebenarannya. Jangan sampai nanti ada orang-orang yang menutupin tentang kebenaran ini. Nah, saya kira ini menjadi penting. Bahkan tahu tapi tidak berbuat saja pun menjadi pidana dalam konteks perlindungan anak kan. Nah, jadi Komnas Perlindungan Anak akan mendampingi nanti ya, membantu, mendukung, mendampingi Pak Dudi bersama dengan tim kuasa hukumnya untuk penyelesaian masalah ini, gitu kan. Karena ini dampak ke anak cukup bahaya juga ya. Nah, ini nanti coba kita lihat, gitu kan. Jadi kami akan dampingin perkaranya dan juga akan dampingin rehabilitasi anaknya. Nah, melalui kawan-kawan tim psikolognya Komnas Perlindungan Anak ya. Termasuk juga tadi secara hukum kita mencoba mempertimbangkan untuk apakah kasus ini tetap di Polres Sukabumi atau akan kita tarik ke pelaporannya ke Mabes Polri. Miris memang apa yang dialami oleh NCL. Pergi ke sekolah yang seharusnya menghadirkan kebahagiaan malah membuatnya mengalami luka fisik maupun mental yang permanen. Terlebih jika mengingat para terduga pelaku yang tidak hanya sudah berusia dewasa, tapi juga merupakan oknum pihak sekolah. Atas dasar itulah, Dudi selaku ayah dari NCL terus gigih memperjuangkan keadilan dan memberikan ganjaran bagi para oknum orang dewasa itu. Dan kunjungan Dudi ke Komnas Anak kemarin pun merupakan salah satu dari serangkaian upayanya.
Lantas, seperti apa Dudi menanggapi aksi Komnas Perlindungan Anak yang menyambut laporannya dengan sangat baik? Bahagia ya, saya sangat senang. Hari ini kita diterima dengan sangat baik dan responnya itu nyata gitu. Bahwa kita didukung dan dengan pemaparan proses-proses yang seharusnya dijalankan selama ini sebelum saya didampingi oleh pengacara. Jadi dengan adanya perhatian dari Komnas Anak, harapan saya itu menjadi lebih besar. Artinya bisa lebih tenang saya menjalankan kewajiban saya sebagai orang tua, menafkahi keluarga tentunya. Di sisi lain, proses ini sudah ada yang membantu lebih intens. Jadi saya sangat berharap dari pihak-pihak lain juga yang sedang menjalankan proses ini dalam arti para penegak hukum ya bisa lebih gerak cepat untuk mengungkap kasus yang sedang dialami oleh anak saya ini. Kasus ini jelas berkaitan erat dengan anak, ya kan? Anak yang kehilangan hak-haknya di sekolah itu, tidak mendapatkan perlindungan. Bahkan bukan klien saya, tapi sudah ada beberapa sebelumnya. Oleh karena itu saya minta dukungan Komnas Anak agar memberikan rekomendasi kan kepada dalam proses ini agar dapat selesai dengan cepat. Apalagi ya tadi saya katakan sudah beberapa kali. Nah, kalau sekolah tidak dapat menyelesaikan masalah ini, kami juga sudah beberapa hari yang lalu mendatangkan Kemendikbud untuk kalau memang tidak pernah beres di sekolah ini, saya minta rekomendasi izin operasional itu dicabut. Kan banyak korban masalahnya di sini. Kita hanya berharap proses yang sedang berjalan ini dilakukan seobjektif mungkin dan seterbuka mungkin. Kunjungannya ke kantor Komisi Perlindungan Anak bukan pula satu-satunya upaya Dudi dalam memperjuangkan keadilan bagi sang putra. Pasalnya, beberapa waktu yang lalu, Dudi telah menyambangi pula kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyuarakan keluhannya kepada Dr. Praptono selaku Setditjen PDM Kemendikbud. Kala ditemui usai agenda audiensi selesai digelar, Dr. Praptono pun menegaskan jika pihak Kemendikbud akan menanggapi laporan itu dengan serius. Tak tanggung-tanggung, ia bahkan siap melibatkan Dinas Pendidikan Kota Sukabumi agar para oknum terlapor dapat diganjar dengan hukuman yang setimpal. Dari pihak Kemendikbud merespon positif ya dan akan menindaklanjuti laporan kami dengan memberikan teguran kepada sekolah tersebut melalui Irjen Kemendikbud dan tentunya melalui Dinas Pendidikan di provinsi maupun di kabupaten. Kementerian sangat concern dengan pencegahan tindakan kekerasan dan karena ada 3 hal kompetensi dasar yang menjadi fokus dari kebijakan Merdeka Belajar, yaitu literasi, numerasi, dan penguatan karakter. Nah, terhadap laporan yang ada dari Satuan Pendidikan, tentu Kemdikbud akan menindaklanjuti dan mengkoordinasikan dengan Dinas Pendidikan setempat. Kami ada unit pelaksana teknis di Provinsi Jawa Barat, BPPMP. Nanti kita bisa berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Sukabumi. Yang jelas bahwa sekolah harus menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, inklusif. Anak harus bahagia di satuan pendidikan sehingga dia bisa belajar secara optimal. Dan itu yang menjadi layanan penting dari kebijakan Merdeka Belajar, berfokus pada siswa. Kami alhamdulillah puas Kemendikbud akan berupaya membantu kami sekuat tenaga. Harapan saya pada seluruh pemerintah daerah untuk segera merealisasikan
Permendikbudristek nomor 46 ya, tentang pembentukan Satgas pencegahan kekerasan. Ini setiap Pemda, kemudian di setiap satuan pendidikan itu ada tim pencegahan kekerasan. Dan ini terus kita sampaikan ke Pemda maupun ke sekolah-sekolah.